Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul aset ya, rekan-rekan. Nah, modul aset itu nanti untuk input datanya itu bisa ada dua jalur. Yang jalur pertama adalah dari pembelian aset. Ketika nanti ada proses aset yang baru gitu ya. Nah, berarti harus melalui proses pembelian aset terlebih dahulu. Tetapi untuk aset yang sudah ada, yang sudah dimiliki masjid, ketika aplikasi ini akan dijalankan, maka nanti pihak DKM bisa langsung memasukkan datanya di modul aset secara langsung, tidak lagi melalui proses pembelian. Ya, kita akan ke flow yang pertama dulu ya. Jadi masuk ke modul pembelian aset, menunya bisa diakses di aset, lalu ada transaksi, lalu ada pembelian aset. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu ya, master datanya sudah tersedia. Kita klik master data, kita pilih kategori aset. Oke, ini adalah kategori aset yang sudah diberikan oleh platform Maslam ya. Tampaknya ini sudah mencukupi kebutuhan dari masjid. Kita tidak akan berubah. Oke, yang harus dipastikan juga adalah ketika nanti proses pembelian, maka belinya dari siapa. Berarti pemasoknya harus kita pastikan sudah terdaftar juga. Kita pastikan ada di menu masjid, ada menu pemasok. Pemasok ini supplier, ya itu sama saja. Oke, di sini sudah ada satu toko Barakah Selalu. Oke, misalkan kita mau tambah lagi data yang baru juga bisa ya, kita insert. Namanya, misalkan toko ABC, alamat di Jalan ABC. Telepon, tentu saja ya. Jatuh tempo, misalkan selama 7 hari. Oke, save and close. Dan untuk jatuh tempo ini nanti bisa dimasukin di menu jatuh tempo ya. Misalkan jatuh temponya ada yang lain 14 hari, 21 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Oke, kita save and close. Oke, artinya toko ABC ini kalau beli sesuatu terhadap toko ABC maka jatuh temponya selama 7 hari. Artinya pembelian secara kredit. Oke, kita lihat jatuh tempo ya. Pastikan dulu. Nah, di sini ada cash on hand dan jatuh tempo. Nah, kalau cash on hand itu 0 jumlah harinya, artinya kalau nanti proses pembelian mengacu jatuh temponya ke sini, maka proses pembeliannya dikategorikan sebagai cash on hand. Ada uang, ada barang gitu. Tapi ketika nanti proses pembelian memilih jatuh tempo yang 7, artinya proses pembeliannya secara kredit akan dibayar selama 7 hari ke depan dari tanggal pembelian. Itu ya cara bacanya. Oke, kita cukupkan dua saja ya. Oke, berikutnya kita masuk ke proses pembelian aset. Oke, proses pembelian, saya ulang lagi ada dua, jadinya ada tunai, cash, ada kredit, tergantung dari jatuh temponya. Kita akan coba dua-duanya ya. Misalkan kita akan coba beli secara tunai terlebih dahulu. Oke, kita insert, tanggalnya anggap tanggal sekarang, loan project, pilih pemasoknya toko ABC, jatuh temponya kita pilih yang cash. Secara default dia mengikuti settingan yang tadi sudah kita tentukan di pemasok. Jadi ketika kita pilih pemasoknya toko ABC, maka jatuh temponya mengikuti yang defaultnya adalah 7 hari. Tetapi ini masih editable, artinya masih kita bisa rubah. Misalkan kita mau ganti jadi cash untuk kasusnya ini. Oke, ketika cash, maka kita harus memilih nanti pembayarannya dari mana. Oke, misalkan dari kas bendahara, ambil dari infak operasional masjid. Oke, akan beli apa nih di toko ABC? Misalkan kita akan beli kipas angin itu ya. Kipas angin masuk ke inventaris masjid. Di sini tinggal dipilih ya rekan-rekan. Tadi sudah kita jelaskan di awal ada kategori aset.
Ini isinya untuk kipas angin masuk ke inventaris masjid. Jumlahnya berapa? Beli kipasnya. Belinya 5. Satuannya apa? Satuannya buah atau pieces boleh. Harganya berapa? Harganya misalkan 300.000. Nah, di sini diskon ada dua cara kita bisa pakai. Apakah mau menggunakan percentage atau persentase, atau menggunakan diskon amount secara langsung, atau diskon nilai secara langsung. Kalau misalkan pakai persentase saja 0,1, misalkan 10% ya. Nah, diskon nilainya secara otomatis terisi. Tapi kalau misalkan diskonnya 0, nah berapa nih diskonnya? Misalkan kita mau langsung tetapkan 10.000 itu per satunya. Nah, itu juga bisa. Ketika kita isi diskon nilai, maka diskon persentasenya jadi disable ya, tidak bisa kita input. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita isi ininya 0,1, maka diskon nilai ini juga tidak bisa diinput, disable. Jadi ini pilihan ya, apakah mau pakai diskon persentas atau diskon nilai. Oke, kita pakai diskon persentas saja, 0,1 atau 10%. Oke, keterangannya apa? Kipas angin merek apa ya, Toshiba. Oke, save and close. Oke, anggap kita belinya satu ya. Belinya cash, belinya tanggal hari ini, toko ABC. Kayak barangnya inventaris masif sebanyak 5, harganya 300.000, diskon 10%, sehingga per satunya 1.350. Oke, kita save and close. Oke, datanya sudah masuk. Nomor transaksinya PA, pembelian aset, 23 tahun 2023, 11 bulan 0001 nomor urut. Ya, beli dari toko ABC, belinya cash, menggunakan uang dari kas bendahara, kategori G-Shop-nya ngambil dari infak operasional masjid. Ini total dari pembeliannya, bayar tunainya 1.350. Oke, barangnya inventaris masjid, kipas angin merek Toshiba. Oke, coba kita lihat ke asetnya, laporannya. Oke, list aset. Inventaris masjid, kipas angin merek Toshiba, jumlahnya 5. Oke, 270 karena tadi ada diskon 10%. Oke, sampai sini Kang Jejen ada yang ditanyakan? Aman, Pak. Sudah jelas ya? Ya, lanjut. Oke, itu tadi pembelian secara eh, tunai. Nah, kalau pembelian secara kredit, maka caranya tetap sama seperti yang tadi ya. Masuk ke pembelian aset, kita insert lagi, tanggalnya anggap tanggal hari ini, tokonya masih toko ABC. Nah, 7 hari, jatuh temponya tanggal 23, 7 hari dari tanggal 16 ya, berarti tanggal 23. Kas banknya dia disable, tidak bisa dipilih karena pembelinya kredit. Ini juga sama. Oke, insert untuk data detailnya. Oke, misalkan kita tetap inventaris masjid, kuantitinya 10, pilih satuannya buah. Oke, harganya, kuantitinya satu aja deh. Harganya satu, harganya misalkan 1 juta. Oke, kita isi sekarang diskon nilai ya, misalkan diskon nilai 100.000. Atau misalkan dia tidak genap, karena kalau genap sih bisa kita saya dengan 0,1 10%. Tapi kalau misalkan dia diskonnya hanya 90.000. Oke, keterangannya
AC portable, merek Sony. Oke, save and close. Oke, kita pastikan tanggal hari ini pemasoknya toko ABC, tanggal jatuh tempo 7 hari, 7 hari, tanggal jatuh tempo tanggal 23, inventaris masjid, AC portable. Oke, sip, kita save and close. Oke, sip, masuk. Kita lihat laporan asetnya. AC portable merek Sony jumlahnya 1. Oke, 910.000 total, karena jumlahnya 1. Oke, dan karena dia belinya kredit, maka akan masuk ke menu hutang. Kita lihat di keuangan, lalu ada laporan, lalu ada hutang. Nah, toko ABC 910.000. Oke, begitu. Coba kita lihat di dashboard ya. Oke, aset masih sudah bertambah nilainya, hutang juga bertambah nilainya. Coba kita lihat total hutang. Oke ya, toko ABC. Oke, sip. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Kalau tadi memasukkan aset melalui proses pembelian, nah berikutnya kalau data asetnya sudah tersedia, sehingga pada waktu implementasi ERP mesin ini eh, harus menginput data aset yang sudah ada gitu ya. Nah caranya berarti langsung masuk ke menu aset, langsung ke master data, langsung ke aset. Oke, nah kita bisa langsung insert di sini. Kayak dulu belinya tanggal 1 bulan 1 2023, ini Al-Quran, kodenya kita kosongkan agar tergenerate otomatis dari sistem. Kalau rekan-rekan sudah punya pengkodean sendiri, di sini boleh diinputkan, misalkan Al-Quran atau aset, Al-Quran 231101. Nah, misalkan begini ya, kode aset dari yang rekan-rekan punya itu, nah itu juga bisa. Tapi kalau dikosongkan juga sebetulnya juga bisa. Oke, contohnya kita isi aja ya data kodenya, namanya adalah Al-Quran. Al-Quran lansia. Jumlahnya 25, harganya 110.000. Ininya Al-Quran khusus untuk lansia. Oke, kita save and close. Oke, sudah masuk ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau yang ini kodenya tergenerate dari sistem, tapi kalau yang ini itu di input manual. Ini juga contohnya input manual juga. Oke, itu input data Al-Quran, input data aset secara langsung ya. Oke, berikutnya adalah kalau kita lihat di aset ini dia ada jumlah assign, ada jumlah hapus. Nah, itu maksudnya apa? Nah, jumlah assign itu artinya aset yang sudah diserah terimakan ke bidang tertentu, misalkan gitu ya, atau ke jamaah tertentu. Itu jumlah assign. Tapi kalau jumlah hapus adalah apabila asetnya sudah kita hapus dikarenakan misalkan asetnya hilang atau sudah rusak. Nah, sehingga perlu kita hapus dari sistem. Oke ya, kalau ini jumlah saya ulang adalah jumlah asetnya berapa, jumlah assign itu adalah jumlah aset yang sudah diserah terimakan baik itu ke jemaah atau ke bidang tertentu. Kalau jumlah hapus adalah jumlah aset yang sudah dihapus dikarenakan asetnya rusak atau asetnya hilang. Oke, kita coba untuk penyerahan aset. Itu ada di menu aset, transaksi, penyerahan aset.
Oke, kita insert, pilih, misalkan tadi kipas angin, ke siapa nih kipas angin kita serahkan ya. Misalkan ke bidang peralatan. Dia nempel ke warga atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak nempel ke warga, ya kita kosongin aja. Pilih strip. Jumlahnya berapa yang akan kita serahkan ke bidang peralatan. Contoh misalkan kita serahkan 3 dulu. Terangannya boleh diisi, boleh tidak ya. Oke, kita save and close. Oke, ini sudah kita serah terimakan ke bidang peralatan untuk kipas angin merek Toshiba sebanyak 3. Oke, kita lihat laporan aset. Kipas angin merek Toshiba, nah jumlahnya 5 dan sudah diserahkan 3. Gitu ya. Nah, diserahkannya ke siapa? Kita lihat di pemegang aset. That's it. Nah, 3 ini ada di bidang peralatan. Gitu. Bisa dipahami, Teput, Kang Cijen? Ya, Pak Sis. Ada yang Iya, mau Pak. Bisa, bisa. dilanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk penghapusan aset ya. Misalkan asetnya itu ada yang rusak 1. Misalkan kipas anginnya ini ketika sudah diserahkan ke bidang peralatan, ternyata dia rusak 1. Oke, kita coba penghapusan aset. Kita insert. Ini kipas angin. Jumlahnya 1. Ini dihapusnya gara-gara apa? Apakah dijual atau rusak atau hilang? Nah, ini contohnya karena dia rusak ya dan tidak bisa diperbaiki. Oke, keterangannya apa? Kipas angin rusak, tidak bisa jalan. Oke, kita save close. Oke, sudah disimpan. Penghapusan aset untuk kipas angin merek Toshiba, jumlahnya 1 yang rusaknya, keterangannya rusak tidak bisa jalan. Oke, kita lihat lagi laporan aset. Oke, 5. Sudah diserahkan 3, dihapus 1. Kalau kita lihat pemegang aset, ini masih 3. Oke, jadi untuk yang rusak itu posisinya eh, harus ada di masjid, bukan di pemegang aset. Kalau misalkan kita tadi kan sisanya, berarti sisanya adalah 5 kurang 3 kurang 1. Ada 1 lagi kan sebetulnya yang ada di pihak masjid ya. Pihak masjid di sini anggaplah pihak General Affair kalau di office itu. Kalau di masjid apa ya? Eh, Ya pokoknya yang belum diserah terimakan lah. Berarti kan sisa 1. Jumlahnya 5 kan, yang sudah diserahkan 3, yang sudah dihapus 1. Artinya tersisa 1 sebetulnya yang ada di pihak masjid yang belum diserahkan ke siapapun. Nah, kalau kita lakukan penghapusan aset 2, harusnya dia menolak. Karena harusnya diserahkan dulu atau dikembalikan dulu ke pihak masjidnya. Sekarang kita coba. Pak Sis, berarti penghapusan itu posisinya tidak boleh terassign ya intinya. Nah, betul. Tidak boleh sedang selesai. Ya, kita klik kipas angin laut Toshiba. Contoh kita isi 2 gitu ya. Kipas angin. Kelas. Nah, jumlah aset yang dapat dihapus melebihi sisa jumlah yang tersedia. Gitu. Sehingga harus kita kembalikan dulu aset yang sudah tersainnya. Karena dia rusaknya 2, dia kembalikan dulu 1. Kayak kita input pengembalian aset, kita insert,
dikembalikan dari peralatan. Jumlahnya berapa yang dikembalikan? Satu karena rusak. Atau kalau dia rusaknya dua, berarti dua dia rusak. Oke, itu ya, rusak tidak bisa diperbaiki. Kita lihat laporan asetnya. Kipas angin, nah selesainya satu ya, karena kan tadi dikembalikan dua. Kalau kita lihat pembukaan aset, di bidang peralatan sini satu. Oke, nah setelah ini baru kita bisa lakukan penghapusan aset. Kita insert, jumlahnya dua. Kipas angin rusak tidak bisa diperbaiki. Oke, kita lihat laporan aset. Ya, tadi hapus asetnya berapa ya? Yang Oh, terakhir satu satu ya. pasti Ya, ya. Oke. Nah, begitu. Jadi, kenapa harus dikembalikan dulu ke masjidnya? Karena yang menilai barang tersebut betul-betul rusak atau dia diproses dijual, itu kan betul-betul si masjidnya, bukan si bidangnya. Gitu. Bisa dipahami nggak? apa sih? Ya, kemarin. Oke, contohnya sekarang kalau dia dijual asetnya ya. Oke, kita ke penghapusan aset, kita insert lagi. Barangnya tetap bersama musibah, jumlahnya satu yang mau dijual. Ini yang jual. Nah, berapa harga mau dijualnya? Tadi kan beli 150.000 ya, kita 100.000. Akan diganti ke merek yang lain atau dijual ke jamaah. Oke, itu. Nah, untuk uang masuknya memang ini belum secara langsung update ke kas bank ya. Jadi rekan-rekan harus masukin lagi di menu keuangan, transaksi, lalu pendapatan lainnya atau pemasukan lainnya. Oke, kita insert di sini. Pilih kas banknya masuk ke mana, usaha masuk ke kas bendahara, masuk sebagai proposal masif, kategori swapnya, keterangannya kita input di detail aja deh keterangannya. Kategori pendapatnya masuk ke pendapatan lainnya, jumlahnya 100.000. Jual aset kipas angin, merek Toshiba sebanyak 1 unit. Second plus, gitu rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan? Pasti berarti Lanjut. kalau ada penjualan aset itu dua dua kali input ya. Betul. Jadi tidak di versi yang sekarang ya tidak langsung update ke kas banknya. Oke, oke. Gimana Kang Cicit? Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, materinya sebenarnya sudah selesai ya. Jadi aset di sini pusat data sudah kita bahas, kategori aset dan asetnya. Di transaksi pembelian aset sudah, baik itu tunai dan kredit. Penyerahan aset juga sudah, asetnya diserahkan ke bidang tertentu atau ke jamaah tertentu. Lalu ada pengembalian aset, lalu ada penghapusan aset, lalu laporan aset. Gitu rekan-rekan. Kalau dirasa sudah cukup dan sudah dipahami, kita tutup saja ya
Dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.